Pemirsa, pemerintahan Jokowi JK dalam 4 tahun ini salah satu fokusnya adalah membangun infrastruktur. Karena diyakini infrastruktur dapat mendongkrak ekonomi dan taraf kehidupan masyarakat. Bagaimanakah dengan progres pembangunan infrastruktur di era Jokowi ini? Kami ajak Anda melihat faktanya bersama rekan Dade Salampesi di Newsroom Metro TV. Dade, silahkan fact-checknya. Ya, ada yang dibangun Jokowi selama 4 tahun ini sebenarnya relatif banyak sekali, walaupun banyak yang nyinyir begitu, terutama kubu oposisi, dan karena memang tahun ini adalah tahun pemilu. Jadi menurut Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur selama 5 tahun masa jabatannya, ada 68 proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Jokowi, dan pada 2016 dan 2017 selama 2 tahun saja 30 proyek sudah rampung dengan total nilai investasi mencapai 94,8 triliun rupiah. Angka ini belum termasuk dengan proyek yang rampung pada 2018. Kita lihat 6 besar proyek strategis nasional yang rampung selama 2 tahun, yaitu pada 2016 dan juga 2017. Salah satunya adalah Pelabuhan Kalibaru di DKI Jakarta yang nilai investasinya mencapai 12 triliun rupiah, dan juga jalan akses ke Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta. Ada juga Bendungan Jati Gede Sumedang Jawa Barat yang nilainya mencapai 4,82 triliun, dan ada juga pengembangan Bandara Soekarno-Hatta termasuk Terminal 3 Ultimate yang ada di Banten yang nilai investasinya mencapai 4,7 triliun rupiah. Selain itu pemirsa, dari 30 proyek yang rampung pada 2016 dan juga 2017 sangat bervariasi, mulai dari bandara, tol, pelabuhan, jaringan pipa gas, ada juga 7 pos lintas batas negara yaitu ada di Kalimantan dan juga Papua, ada juga bendungan, saluran irigasi, dan masih banyak lagi. Jadi ada 3 kategori infrastruktur yang fokus dibangun oleh Jokowi, yaitu infrastruktur konektivitas, infrastruktur pendukung ketahanan pangan, dan juga infrastruktur komunikasi. Kita lihat dulu infrastruktur yang pertama terkait dengan konektivitas. Jadi pembangunan infrastruktur konektivitas dianggap akan meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antar daerah. Setidaknya selama 2 tahun Jokowi sudah membangun hampir 3.500 km jalan, sementara untuk jalan tol hampir 1.000 km. Ini hanya 2 tahun saja. Begitu juga dengan jembatan dan jembatan gantung yang sudah dibangun sebanyak 134 unit. Karena menurut Presiden Joko Widodo, program ini merupakan bagian dari implementasi untuk mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan terakhir, jalan tol Trans Jawa yang menyatukan Pulau Jawa dari Banten sampai Jawa Timur diresmikan pada akhir 2018 lalu. Masih terkait dengan infrastruktur konektivitas pemirsa, selain jalan dan jembatan, ada juga kereta api yang sudah dibangun sebanyak 755 km selama 2 tahun 2016 dan 2017, dan ada juga peningkatan serta rehabilitasi jalur kereta api LRT Sumatera Selatan yang sudah selesai dibangun dan sudah bisa dirasakan oleh masyarakat, dan di tahun ini juga akan ada LRT dan MRT yang bisa dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi menurut data yang kami himpun, pertumbuhan penumpang kereta api ini antara 2014 sampai 2017 kurang lebih 3 tahun naik 8,9%. Sementara angkutan barang yang menggunakan kereta api naik 7,8%. Dan ternyata pemirsa, tidak cuma jalan, jembatan, dan kereta api, infrastruktur konektivitas yang dibangun ada juga pelabuhan dan bandara. Kita lihat pelabuhan dulu. Setidaknya ada 19 pelabuhan baru yang sudah dibangun. Ini terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada juga 8 pelabuhan dalam tahap pembangunan yang direncanakan rampung tahun ini. Dan ada penambahan 5 unit kapal penyeberangan, 3 unit kapal motor juga untuk penyeberangan. Dan akan ada 10 pelabuhan penyeberangan yang dibangun pada rentang 2016 dan 2017 dan sudah rampung. Dari datanya juga pemirsa, untuk penyeberangan menggunakan infrastruktur laut ini meningkat 1,3%. Ini menurut data dari Istana Kepresidenan. Lalu kita lihat bagaimana dengan bandara, karena ternyata pada 2016 dan 2017 pada 2 tahun saja sudah ada 10 bandara baru yang dibangun oleh Joko Widodo. Ada di Miangas, Letung, Tebeliang, Maratua, Morotai, Beru, dan masih banyak lagi. Ini terbentang tidak hanya di Indonesia bagian barat, tapi ada juga di Indonesia bagian timur. Tujuannya apa? Agar target turun disparitas harga 5 bahan pokok turun 57,21%, terutama untuk masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal yang belum terlayani moda transportasi lain selain udara seperti Papua misalnya. Dan pertumbuhan penumpang angkatan udara atau angkutan udara pada 2014 hingga 2017 juga diklaim naik 6,3
Tidak hanya infrastruktur konektivitas tadi, ada 4 tadi, Jokowi juga fokus membangun infrastruktur pendukung ketahanan pangan dan juga komunikasi. Untuk ketahanan pangan, Jokowi membangun 43 bendungan yang sudah rampung pada 2017 dan tahun ini akan ada 65 bendungan lagi yang ditargetkan rampung. Begitu juga untuk pembangunan embung yang tugasnya diberikan oleh Jokowi kepada 3 kementerian, ada Kementerian PUPR, Pertanian, dan DPPT, dan pada 2016 dan 2017 saja Kementerian Pertanian sudah membangun 2.348 embung. Total dari semua embung dan bendungan ini bisa menampung 2,11 miliar meter kubik, dan menurut pemerintah pembangunan bendungan berdampak pada peningkatan pelayanan irigasi waduk hingga 160.000 hektar, pemenuhan air baku hingga meningkatkan potensi energi. Ternyata irigasi, pemirsa, masih ada korelasinya dengan ketahanan pangan, juga menjadi fokus dari pemerintah. Sejauh ini sudah 860 jaringan irigasi baru dibangun oleh pemerintah dalam 2 tahun 2016 dan 2017 saja, dan ada lebih dari 2.000 hektar jaringan irigasi lama yang direhabilitasi. Belum sampai di situ, ternyata fokus infrastruktur Jokowi sangat menyeluruh, bahkan juga infrastruktur komunikasi juga menjadi perhatian. Mulai dari Indonesia bagian barat yang sudah dibangun 74% dari total 2.275 km jaringan di Indonesia Barat. Begitu juga di Indonesia Tengah yang sudah dibangun mencapai 35% dari total hampir 3.000 kilometer jaringan, dan di Indonesia Timur pembangunannya memang relatif masih kecil kalau dibandingkan dengan Indonesia Tengah dan Indonesia Barat, yaitu baru sekitar 18% untuk Indonesia Timur. Sejauh ini memang masih banyak pihak yang nyinyir, terutama pihak oposisi, dan karena memang sekarang sudah memasuki tahun politik, kita lihat salah satu nyinyir dari kubu oposisi. Ini diungkapkan oleh juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno, yaitu Suhendra Ratu Prawira Negara, yang menyebut tak perlu menunggu lama. Pembangunan infrastruktur tanpa perhitungan yang jelas itu sudah kelihatan. Lanjutannya, di sisi lain pembangunan infrastruktur yang utilitasnya minim jelas-jelas adalah bentuk pemborosan dan inefisiensi. Artinya di sini ada sudut pandang untung rugi dari kubu oposisi, pemirsa. Di kubu oposisi ada partai yang pernah berkuasa di era sebelum Jokowi, namun seberapa banyak infrastruktur yang pernah mereka kerjakan? Kita bandingkan, tapi kita lihat manfaat dari pembangunan infrastruktur dulu yang menjadi fokus dari Jokowi ini. Ini saya kutip dari Menteri PPN dan Kepala Bappenas, salah satunya adalah produktivitas yang jauh lebih baik. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berkualitas akan menurunkan biaya input dan menciptakan lapangan pekerjaan, terutama di daerah sekitar pembangunan infrastruktur, dan tentunya mengurangi kemiskinan. Masih ada 2 manfaat lagi. Mengangkat sektor lain untuk bergerak lebih pesat, misalnya juga mendongkrak pariwisata dan juga UMKM bagi masyarakat sekitar, dan meningkatkan jaringan informasi dan akses pasar dalam cakupan yang lebih luas, bisa lebih baik lagi. Selain itu, pemirsa, mari kita bandingkan anggaran infrastruktur di era Jokowi dengan era pemerintahan sebelumnya, era SBY misalnya. Jadi pemirsa, kalau kita melihat trennya antara 2014 sampai 2019, tren anggaran untuk infrastruktur selalu meningkat. Bahkan dari 2015 di era awal pemerintahan Joko Widodo sampai 2019, anggaran infrastruktur naik hampir 65%. Artinya Jokowi betul-betul fokus untuk membangun, dan Jokowi juga sebagai presiden melakukan apa yang sebelumnya telah direncanakan atau dijanjikannya. Ini dia grafisnya. 2014 adalah masa transisi dari era SBY ke era Presiden Joko Widodo. Saat itu anggaran infrastruktur hanya 154,7 triliun rupiah, dan saat ini di 2019 mencapai 415 triliun rupiah. Era Jokowi kita mulai dari 2015 karena pada saat itu APBN sudah ditentukan oleh era Jokowi 256,1 triliun rupiah, sampai ke 2019 seperti yang saya ungkapkan tadi ada peningkatan 65% hanya untuk infrastruktur. Well, pada November 2018, pemirsa, daya saing infrastruktur Indonesia ada di peringkat 52 dari 137 negara. Kalau kita hanya pikir untung rugi, mau sampai kapan kita kalah saing dengan tetangga dalam hal infrastruktur, Singapura dan Malaysia misalnya. Lalu pilihan ada di tangan Anda. Anda yang menentukan pada April 2019 nanti untuk datang ke TPS, Anda memilih siapa? Saya kembalikan ke Ade Mulya. Baik, terima kasih Dade Salam Pesi atas fact check-nya.